Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu akhlaqtu balal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Allah senantiasa ingin yang terbaik untuk manusia, untuk ciptaannya. Bukan hanya manusia, untuk seluruh alam semesta, untuk tumbuhan, untuk hewan, untuk bintang, untuk lautan, untuk gunung. Senantiasa menginginkan yang terbaik. Namun memang yang harus dipertanggungjawabkan adalah manusia, karena manusia mempunyai fitrah. Jalan yang Allah berikan itu berupa ilham kejahatan maupun ilham ketakwaan. Ketika kaum kafir Quraisy merasa telah mengeluarkan harta yang banyak demi membunuh Rasulullah sampai mengadakan sayembara 100 onta kepada kepala Muhammad dan Abu Bakar pada saat itu, dengan kita mengikuti sunnahnya Sunni, bahwa apa yang telah kau keluarkan itu tidak ada artinya. Ketika kita mengeluarkan harta kita untuk sesuatu yang bermaksiat, sesuatu yang untuk melawan Allah, sesuatu untuk menentang kebenaran, itu tidak ada artinya. Fata morgana, kesia-siaan. Karena tidak akan membawa jiwa yang terbaik ketika Allah menciptakan pada saat Dia memberikan ruh kepada manusia. Maka mereka termasuk golongan yang sangat rugi, bukan golongan yang sangat beruntung. Kepanaan dunia ini telah melalaikan mereka. Was-was yang dibisikkan oleh laknatullah telah memompa semangat mereka dengan hartanya, demi dalam pandangannya akan menyelamatkan dia, akan membawa dia kepada kesempurnaan, akan membawa dia kepada keabadian. Itu yang ada di otak-otak kaum kafir Quraisy ketika kemaksiatannya terganggu, ketika kejahiliahannya terganggu, ketika sistem berhala terganggu. Luar biasa marah mereka. Dan dengan bersekutu kepada Abu Sufyan sebagai oposisinya Rasulullah, mereka berkata, aku telah mengeluarkan harta yang banyak demi kesenanganku, yaitu melihat umat Rasulullah itu merasa menderita, merasa sengsara, merasa terjalimi. Allah paham betul bagaimana hancur leburnya perekonomian Bani Hashim, bagaimana Rasulullah tidak memiliki satu penopang pun pada saat itu, sehingga harus melarikan diri ke Madinah, di mana di sana sahabat-sahabatnya sudah menjalin koalisi secara bawah tanah kepada umat Madinah, bahwa kelompok-kelompok yang telah Allah berikan kebaikan pikiran, kebaikan hati, kebaikan hawa nafsu, bangun suatu sistem di Madinah, persaudaraan yang akan membuat umat Rasulullah itu menjadi bersaudara ketika kaum Muhajirin dan kaum Ansor nanti bertemu. Sudah tak perlu risaukan lagi tentang masalah harta yang akan menipis, harta yang akan membuat umat Rasulullah nanti akan mengalami suatu kekalahan mental, kekalahan fisik apalagi. Di mana-mana manusia itu selalu dalam dua kelompok. Kelompok pembela para nabi dan Rasulullah, atau kelompok pembencinya, kelompok pembangkangnya.
Dan di tengah-tengah itu ada mereka yang tidak mengetahui hal ini, berdiri di tengah-tengah. Selama tidak menyakiti umat Rasulullah, selama tidak mencoreng nama Rasulullah, itu tidak masalah. Selama mereka menjalani hidup dalam penuh kebaikan, biarkan mereka dengan Tuhan-Tuhannya, dengan kepercayaan-kepercayaannya. Allah tidak perlu memaksakan agama Islam, agama fitrah, karena otomatis mereka yang mencari Tuhan dengan sendirinya, dengan nuraninya, dengan pikirannya, dengan berusaha menundukkan hawa nafsunya, pasti nyambung. Pun kalau ada umat Islam yang berpindah agama, ya tidak masalah. Seluruh dunia ini kafir pun tidak masalah, tidak ada yang memeluk Islam pun tidak masalah, karena Allah sebagai pengawas, Allah yang membina langit yang tinggi ini, bumi yang dihamparkan ini. Karena tidak pernah sekalipun Allah membiarkan nabinya, membiarkan rasulnya untuk menjalimi manusia. Kalau dijalimi nggak apa-apa, kan itu nanti urusannya langsung dengan Allah. Tapi ketika Rasulullah menjalimi, apalagi sampai membunuh, menurut sejarah orientalis sampai ribuan orang Mekah yang tidak mau memeluk Islam pada saat itu di luar akal, logika, etika kenabian, kerasulan. Itulah sebabnya Al-Quran sebagai bukti nyata bahwa nanti hal-hal itu pasti akan terjadi. Penyelewengan sejarah kepada aliran yang sangat kiri, aliran iblis laknatullah. Jangan kita salahkan orang ateis, jangan kita salahkan orang fatalistik, agnostik, nihilisme, jangan. Akal mereka sedang bermain mencari Allah. Biarkan. Jangan mengharamkannya. Jangan menganggap mereka binatang, jangan menganggap mereka suatu hal yang sangat buruk. Kita ini manusia itu semua buruk tanpa bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah kita tidak akan mungkin masuk surga, pun begitu para nabi mengakui. Tanpa bantuanmu ya Allah, aku tidak ada apa-apanya. Berkata Rasulullah, aku tidak pandai mengajak mereka yang merasa tidak selevel denganku, karena mereka merasa dirinya lebih layak untuk didengarkan. Tanpa bantuanmu aku tidak bisa. Tanpa bantuanmu yang memberikan hati-hati yang baik, Abdul Muthalib yang masih dituduh kafir, Abu Thalib apalagi namanya begitu tercoreng, katanya matinya sampai mati adalah kafir. Memang keluarga Rasulullah terpecah menjadi dua, pelindung maupun yang tidak. Yang menyakitinya Abu Sufyan itu masih kerabat Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab itu semua masih kerabat Rasulullah. Beruntung kita umat Islam punya Al-Quran, sehingga apapun penyelewengan sejarah yang ingin menistakan Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, umatnya apalagi, masih bisa tertangkis hingga kiamat, karena Jibril yang berjanji akan melindungi Al-Quran sampai kiamat dengan restu Allah tentunya. Mereka merasa telah mendapatkan hartanya di jalan yang benar, di jalan yang berhalais, karena mengganggu kemaksiatan mereka. Apa yang mereka hibahkan untuk menghadang perjuangan Rasulullah itu seperti debu yang menghantam angin kebenaran yang sangat besar, yang akan meruntuhkan pohon berhala yang luar biasa besar, mengikat pikiran, akal, dan hati
kaum kafir Quraisy pada saat itu. Alhamdulillahirabbil alamin.